Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ahmad Nova, NRP 521210075. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkustomisasi sebuah Ubuntu. Ubuntu yang saya gunakan kali ini adalah 12,04 LTS yang mumpuni untuk 5 tahun ke depan nantinya. Nah, dalam mengkustomisasi Ubuntu kita bisa menggunakan banyak tool. Dalam ini kita akan menggunakan Ubuntu Tweak dan Compiz. Untuk pertama kali kita akan coba mendownload yang namanya Ubuntu Tweak. Kita bisa mendownloadnya pertama melalui Ubuntu Shop atau Ubuntu Store, atau kita bisa menggunakan terminal seperti yang saya akan gunakan kali ini. Nah, di terminal kita pertama-tama harus mengupdate repository dengan cara sudo admin apt lalu min repository. Seharusnya saya menggunakan min repository, cuma pertama kali saya menggunakan ini saya salah, yaitu tidak menggunakan min. Yaitu repository yang kita gunakan adalah ppa.2 Tualatrix garing ppa. Lalu setelah kita menambahkan repository, kita cukup mengupdate-nya. Kita menggunakan sudo get update nantinya. Nah, setelah kita tunggu, kita akan jika muncul perintah berikut, kita cukup tekan enter. Ya, kita tunggu. Oh ya, dalam mengkustomisasi Ubuntu, kita bisa menambahkan banyak hal dalam Ubuntu. Jadi kita bisa mengganti tema, icon, window theme, lalu sound, dan banyak halnya. Tapi kali ini saya akan mencoba mengganti temanya dengan Ubuntu Tweak. Oh iya, tema kita bisa mendownloadnya di genome look.org. Di sana kita bisa melihat banyak sekali tema yang kita bisa ambil dan juga bisa kita gunakan. Tapi perhatikan juga ekstensinya, karena ada beberapa yang tidak bisa digunakan di Ubuntu Tweak. Contoh Emerald. Emerald sendiri itu harus ada aplikasi sendiri untuk menambahkannya. Nah, setelah kita mencoba menambahkannya, setelah kita mendownloadnya, kita bisa menggunakan Ubuntu Tweak dan diinstalnya. Karena di Ubuntu Tweak sendiri ada yang namanya program untuk menginstal theme. Oh iya, kita juga bisa mengganti kursor. Di sini kita bisa mengganti kursor macam-macam. Kan sekarang kita banyak melihat ya kursor itu banyak yang lucu ataupun yang keren-keren. Kita bisa menggantinya, modifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu kita akan tunggu sampai selesai. Ditunggu memang cukup lama karena kita juga mengupdate repository, otomatis dia mengambilnya dari yang namanya websitenya. Setelah kita update, lalu kita install dengan sudo apt min get install Ubuntu Tweak. Atau kita juga bisa menginstal Ubuntu Tweak dengan cara mendownload tar gz-nya yang ada di internet, lalu kita menggunakan fungsi dari tar zxpf untuk mengekstraknya lalu menginstalnya. Cuman ada banyak kemungkinan yang kita bisa gunakan di sini. Lalu setelah kita install, nanti kita bisa mencarinya di home
Ubuntu Tweak yang akan muncul seperti ini. Ubuntu Tweak. Nah, di Ubuntu Tweak sendiri kita juga banyak sekali. Dari kita bisa mengkustomisasi sound, font, font juga bisa. Nah, seperti yang bisa dilihat, di situ ada banyak sekali yang namanya tema. Cuman kita bisa menambahkannya di bawah itu kita bisa melihat yang namanya install theme, dan kita bisa download dulu dari yang tadi saya sebutkan, gnomlook.org. Nah, sebenarnya kalau tema itu banyak sekali, kita bisa melihatnya di internet itu sangat banyak, dan kita bisa mendownloadnya. Nah, contoh ini ada menginstal sebuah tema. Saya sudah mendownload sebuah tema untuk ikonnya. Kita bisa mengganti ikonnya. Nanti ikonnya tersebut bisa tampak seperti berikut ini. Nah, kita bisa yes atau no. Tapi sekarang kita lihat. Nah, di tempat kita install sudah bertambah yang namanya file yang kita download tadi. Nah, kalau bisa kita lihat, semua berubah ya. Icon-iconnya yang tadinya Word di pojok kanan atas tadinya bentuknya seperti biasa, nanti sekarang lebih keren ya. Terus banyak sekali yang kita bisa install. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menginstal namanya Win8. Ini berupa kursor yang nantinya seperti Windows 8 yang sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya kita klik nanti ada bundaran lingkaran biru, font misalkan loading. Nah, itu kan kalau kita lihat ya, keren ya. Kita coba mengaplikasikan jadi supaya kalau misalnya lihat sama orang tuh, wow, ini apa sih? Ubuntu tuh keren banget ya. Nah, bisa kayak gitulah ya. Terus banyak hal lagi sebenarnya. Nah, kita tunggu saja ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengganti sebuah font. Nah, fontnya kita bisa cari ya. Itu kita ada banyak sekali dari default font yang biasanya ada di atas Windows bar. Nah, itu kita bisa ganti menjadi font yang sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak dan kita bisa install juga. Installnya itu dengan cara kita memasukkan font yang kita sudah download ke dalam folder font yang ada di dalam Ubuntu. Sama seperti Windows. Kita kalau misalkan mendownload sebuah font, kita pasti masukkan ke dalam folder font yang defaultnya si Windows itu kan. Nah, sama ini juga seperti itu. Nah, enaknya di sini kita bisa mengganti sesuai dengan segmentasinya. Segmentasinya itu kan ada banyak. Ada dari default, desktop, dan lain-lainnya. Nah, itu dia yang kita bisa ganti. Nah, lalu sound, kita juga banyak ada sound tema. Nah, sound tema ini juga sama. Kita juga bisa menggantinya dengan cara kita mendownloadnya dulu, lalu kita masukkan dalam satu folder, lalu kita masukkan folder itu yang sudah baru itu ke dalam sebuah folder sound juga. Sama seperti Windows itu. Nah, itulah. Nah, kalau bisa kita lihat di situ ada banyak sekali yang bisa gitu. Dari startup, desktop, system. Nah, itu juga sangat banyak hal yang bisa kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendownload sebuah Compiz. Compiz itu adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk membubuhi suatu efek pada Ubuntu. Nah, Compiz itu keren banget. Ada banyak efek. Salah satunya itu blur effect, wobbly effect, dan juga water effect. Nah, nanti saya akan jelaskan efek-efeknya. Nah, caranya adalah apt-min-get lalu spasi Compiz min-settings min-manager spasi Compiz min-plugin. Nah, kalau bisa kita tadi apt min-get ya, maaf ya, tadi itu harusnya apt min-get saja. Oh ya, saya salah tulis. Lalu setelah kita download, kebetulan kali ini saya sudah mendownloadnya. Lalu kita bisa gunakan di bawah, kita bisa lihat itu di toolbar ataupun di home-nya.
nanti ada config settingnya betul, config setting. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kan, maaf saya salah buka. Aduh, tadi kan saya sudah menjelaskan ada wobbly effect, ada fade effect, ada blur effect, ada water effect, banyak sekali. Tapi yang paling keren itu adalah wobbly effect menurut saya. Kenapa? Kalau kita bisa memindahkan Windows, kita pindahkan, maka dia akan bergoyang seperti jelly. Nah, itu juga ada efek-efek yang banyak sekali dari saat meminimize seperti lampu jin. Nah, ini dia wobbly effect yang saya itu. Wow. Dan masih banyak hal yang bisa kita ganti-ganti. Nah, ini contohnya ada animation selection di mana kita bisa menggantinya untuk pada saat nge-close atau minimize atau pada saat meng-open. Nah, kita juga bisa menentukan program apa saja yang bisa digunakan pada saat itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengganti wallpaper. Nah, mengganti wallpaper sebenarnya gampang ya. Ya, namanya juga bisa lah. Kita tinggal klik kanan terus change backgroundnya. Nah, background sendiri sebenarnya banyak ya. Kita bisa download, kita bisa ini banyak banget ya. Nah, itu kalau bisa kita lihat pada saat kita menginstal suatu OS dalam sebuah komputer, pasti sudah ada lah default backgroundnya. Ada banyak lah sekarang ini ya. Terutama sekarang ini sudah berbasis dengan GUI ya. Sehingga interface antar komputer dan manusia itu jauh lebih mudah digunakan, jauh lebih indah, jauh lebih keren lah ya. Nah, tapi saya akan mencoba menggantinya dengan wallpaper yang saya sukai ya. Ya, untuk saat ini ya mungkin agak gila, mungkin saya ya inilah ya. Oh. Banyak sekali yang bisa kita ganti, bisa kita gunakan ya dalam Ubuntu. Karena kenapa Ubuntu sendiri juga memudahkan orang untuk menggantinya sesuai keinginan ya. Nah, lanjut masuk ke dalam Ubuntu Software Center. Nah, ini yang maksud saya bukan Ubuntu Shop ataupun Ubuntu Store. Nah, ini yang maksud saya adalah Ubuntu Software Center. Nah, dalam Ubuntu ini ada banyak sekali yang namanya aplikasi yang kita gunakan. Tapi sekarang ini kita akan menggunakan Doki. Doki ini kalau misalkan kita tahu sama seperti yang namanya PocketDock dalam Windows. Nah, PocketDock kan kita bisa menggunakan dock seperti yang ada di yang namanya Mac OS. Nah, ini kita akan mencobanya. Nah, lalu kita langsung, kita lihat ya, sudah masuk dalam Doki sendiri, kita bisa langsung Doki setting. Kita sebenarnya bisa mendownloadnya juga, temanya juga, ada temanya juga. Dan di sini juga kita sebaiknya saya sarankan menggunakan yang 3D support, yaitu dimana sudah ada GPU-nya, yaitu Graphic Processor Unit, dimana kita bisa mumpuni ketika memberikan efek. Karena kenapa? Terkadang efek yang diberikan suatu kompleks ataupun Doki sendiri itu cukup berat untuk komputer. Nah, kita bisa menambahkan. Kalau bisa kita lihat sekarang ini kita bisa menambahkan dan bisa mendelete suatu dock. Kita bisa punya banyak dock ya dalam ini. Nah, saya setting ini. Nah, lanjut kita akan mencoba menginstal namanya Emerald. Kita harus menginstal beberapa file terlebih dahulu. Perhatikan kata-katanya dengan baik, karena kenapa? Kalau jika kita tidak perhatikan dengan baik, kita akan salah kurang sesuatu. Contoh seperti ini, kesalahan, maaf. Lanjut, kita akan menginstalnya ini. Nah, oke. Perlu diketahui, Emerald itu sama seperti Ubuntu Tweak, tapi dia menangani file-file yang berbentuk dengan .emerald sendiri, seperti itu. Lanjut, lalu kita akan mendownloadnya terlebih dahulu karena sebelumnya kita tidak ada. Juga perhatikan kata-katanya. Ada kesalahan lagi. Kita harus perhatikan kata-katanya dengan baik, yaitu tentang snapshot yang di atas. Ya,
setelah terjadi kesalahan, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena awalnya memang kita sudah tidak ada. Kecuali kalau kita sudah mendownloadnya Emerald terlebih dahulu di internet, kita juga bisa. Lalu kita masuk ke dalam LS, kita cek apakah sudah benar-benar sudah ada file tersebut. Nah, lalu kita langsung mengekstraknya. Nah, setelah diekstrak seperti tersebut, lalu kita menginstalnya, yaitu seperti yang ada, kita masuk ke dalam dulu, dan lalu mengecek ada apa saja di dalam, lalu kita akan menginstalnya. Menginstalnya cukup agak sulit juga, cukup kita perhatikan kata-kata yang dalam, dan bila kekurangan sesuatu, misalkan kurang sesuatu, kita bisa ngecekin di Google, karena di Google sendiri informasi sangat banyak. Terkadang ada libconf yang hilang, lalu conf yang hilang. Nah, itu kita bisa menginstalnya. Autoconf. Kenapa? Karena agak sulit memang. Oh ya, terkadang sangat ribet memang. Tapi kalau misalkan kita sudah menginstalnya dengan baik, kita bisa ini. Seperti contoh di atas, saya mengalami kerusakan yaitu di autoconf. Kenapa? Autoconf saya tidak ada. Lalu saya harus mendownloadnya terlebih dahulu. Lalu saya mengeceknya kembali. Nah, selanjutnya setelah kita mendownload apa yang kita butuhkan selama ini, misalkan ada kekurangan, kita bisa langsung menginstalnya yang nanti akan langsung seperti ini. Nah, lanjut kita langsung mencarinya di home, yaitu Emerald. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa memasukkan file yang sudah kita download. Banyak sebenarnya file yang bisa kita download juga, seperti kita bilang di gnomeblog.org itu juga ada. Nah, setelah ini kita exit. Setelah kita download, kita pasang sini, install, lalu kita exit. Setelah di exit, lalu kita gunakan Emerald spasi min replace, yaitu untuk membuatnya menjadi lebih indah lagi. Emerald tuh ya tem sama. Nah, setelah seperti itu maka akan tampil seperti ini. Seperti yang bisa kita lihat, sangat indah, sangat menakjubkan, seperti Windows 8 ya. Kalau kita perhatikan baik-baik ya Windows 8 karena nah itu merupakan wobbly effect yang tadi. Selanjutnya kita akan mencoba mengganti splash screen. Splash screen itu merupakan perubahan dari play mode main yang kita download di Ubuntu Software Center ya. Sebenarnya sudah terdownload ya. Play mode itu sudah terdownload dalam Ubuntu sendiri, karena kenapa memang sudah menjadi bagian dari Ubuntu yang kalau misalkan kita jalankan nanti kalau misalkan di Ubuntu 12.04 itu adalah warna ungu lambang Ubuntu. Nah, bootloader atau login itu bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita, lalu kita bisa download juga. Caranya cukup mudah, yaitu kita masuk ke dalam terminal lalu menggantinya seperti itu. Cukup kita gunakan ini. Nah, seperti di atas sampai terjadi ini. Kalau misalnya kita lihat di sebelah dua itu ada yang bintang, karena sebelumnya saya waktu itu pernah menggantinya sehingga terjadi nomor 2 itu menjadi default. Kalau misalnya kita mau ganti, cukup mudah, yaitu dengan pilihan 0 sampai 4 itu kita bisa gunakan. Kali ini saya akan menggunakan 0, yaitu Ubuntu logo, di mana nanti warnanya adalah warna abu-abu seperti itu. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menontonnya dan semoga tampilan Ubuntu kalian menjadi lebih indah dan lebih keren lagi. Oh ya, jangan lupa di like dan di komen ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.